Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Ageng akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3 terdiri dari Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Ageng? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan dan kalian simak video pembelajaran ini supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Pak Ageng pada akhir pembelajaran nanti. Selamat menyaksikan. Masih ingatkah kalian tentang contoh peristiwa konveksi? Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Masih ingat kalian? Angin darat yaitu angin yang bergerak dari darat menuju laut. Kemudian terjadinya angin darat yaitu pada malam hari. Kemudian pada malam hari nelayan pergi berlayar ke laut. Sedangkan untuk angin laut, angin yang bergerak dari laut ke darat terjadinya pada siang hari atau pagi hari. Nah, angin laut yaitu di mana nelayan pulang ke daratan. Gambar di samping adalah gambar nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang pada pagi harinya. Ingatkah kamu bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya? Coba anak-anak perhatikan, di sini ada percakapan antara Udin dan Siti. Udin berkata, nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya, seperti nelayan yang tahu kapan harus pergi melaut. Kemudian Siti menanggapi, wah betul sekali Din, sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami. Kemudian Udin berkata, ya Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri ya? Sepertinya perlu dicari tahu. Nah, itu tadi percakapan antara Udin dan Siti. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini lingkungan laut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dari kegiatan ekonomi tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pemanfaatan potensial laut oleh masyarakat. Nah, anak-anak, yang pertama yaitu melakukan kegiatan nelayan atau menangkap ikan. Kemudian berikutnya yaitu pengolahan garam oleh petani garam. Kehidupan nelayan pemburu paus. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ini anak-anak ada peta Pulau Lembata, letaknya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan mereka sejak zaman nenek moyang mereka. Masyarakat nelayan di desa Lamalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan
bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarangan paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua saja yang mereka buru. Untuk berburu paus, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak, atau membaca buku. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan masyarakat. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media cetak yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut ini. Cara menentukan pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf adalah sebagai berikut. 5 langkah menemukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tandai ide pokok setiap paragraf. 5. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Beberapa upacara tradisional adat nelayan di Indonesia. Yang pertama yaitu Desa Lamalera, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata, yaitu tradisinya berburu ikan paus yang berada di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya yang kedua yaitu Festival Manae yang dilakukan oleh masyarakat di Pantai Malu, Kokorotan yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Berikutnya yang ketiga yaitu Petik Laut yang dilakukan oleh nelayan Pantai Mayangan oleh masyarakat Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Berikutnya yang keempat yaitu nelayan Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, menyelenggarakan acara petik laut dan sedekah bumi yang disebut dengan larung sesaji yang diadakan di Provinsi Jawa Timur. Itu ada beberapa upacara tradisi adat nelayan di Indonesia dan masih banyak lagi. Festival Manae tradisi nelayan di Pantai Malu. Festival Manae merupakan tradisi adat untuk menangkap ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malu, Kokorotan, Sulawesi Utara. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manae. Setelah menentukan tanggal yang tepat, masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur atau daun kelapa yang masih muda untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami ke Pantai Malu. Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Juga mengandung nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Melakukan kegiatan pengamatan kehidupan masyarakat nelayan di sekitar tempat tinggalmu. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada bentuk laporan hasil pengamatan. Yang pertama, perhatikan panah, yaitu yang pertama itu tempat pengamatan. Kemudian hal-hal yang diamati, misalkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, kemudian upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Kemudian hasil pengamatannya, kalian tulis di sini. Sekarang hal yang diamati dari hasil pengamatan yaitu yang pertama interaksi masyarakat nelayan di lingkungan sekitar tempat tinggal, upaya manusia dalam berperan serta membangun perekonomian. Kemudian hasil pengamatan yang pertama melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua melakukan gotong royong, persaingan ekonomi, pertentangan atau pertengkaran, dan ada juga yang mempererat silaturahmi. Dan yang ketiga, menjalin kerjasama sesama manusia untuk menambah relasi atau rekan kerja seprofesi. Kesimpulan yang didapat dari hasil pengamatan kehidupan masyarakat nelayan di sekitar tempat tinggalmu yaitu kita harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar sebaik mungkin supaya tercipta kerukunan dan kerjasama yang baik serta mempererat persatuan dan kesatuan untuk bersama dalam membangun perekonomian. Nah, di sini ada percakapan anak-anak. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Saya setuju dengan kamu, Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar, ya Dayu, selain punya hak, kita pun punya kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga dengan nelayan. Hak nelayan adalah menekuni pekerjaannya sebagai nelayan, sedangkan kewajibannya adalah melestarikan dan menjaga habitat laut dengan tidak menggunakan bom saat menangkap ikan. Berikut ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak kita sebagai warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, yaitu tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada pasal 27 ayat 2. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara, tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang tercantum pada pasal 28. Yang kelima, setiap warga negara berhak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai.
tercantum pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang tercantum pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh yang tercantum pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu tadi adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Berikutnya yaitu anak-anak, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Ada apa aja itu? Yang pertama, setiap warga negara wajib membayar pajak dan restitusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Perda pasal 23A. Kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, tercantum pada pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, tercantum pada pasal 30 ayat 1. Kemudian yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Itu tadi anak-anak kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Tugas kalian di rumah adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebutkan dan jelaskan peristiwa konveksi yang membantu kehidupan masyarakat nelayan. 2. Bagaimana cara kita membantu perekonomian para nelayan? 3. Sebutkan 3 kebutuhan hidup yang dibutuhkan manusia. 4. Sebutkan 2 pemanfaatan potensi laut oleh masyarakat. 5. Di manakah letak desa nelayan yang mempunyai tradisi berburu paus? 6. Apa fungsi dari surat kabar yang merupakan salah satu jenis media cetak? 7. Sebutkan 5 langkah menentukan ide pokok paragraf. 8. Sebutkan tradisi nelayan yang ada di daerahmu. 9. Berasal dari manakah tradisi nelayan festival Manai? 10. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi nelayan festival Manai? 11. Apa hasil pengamatan yang telah kalian amati tentang kehidupan masyarakat nelayan di tempat tinggalmu? 12. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang pengamatan kehidupan masyarakat nelayan di sekitar tempat tinggalmu? 13. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Jelaskan hak dan kewajiban seorang nelayan. 14. Sebutkan 7 hak kita sebagai warga negara Indonesia. 15. Sebutkan 6 kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Itu tadi tugas kalian di rumah, ada 15 soal. Kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.